Putri, lapar ya? Makan dulu. Jangan mendekat. Kamu nggak tahu, di desa banyak pencuri. Makanya ibu sudah menyembunyikan barang-barang berharga ini. Nggak bilang-bilang dulu. Maaf ya. Kenapa HP-ku nggak bisa nyala? Nggak bisa nyala? Mungkin baterainya habis. Minggir. Mau kemana? Aku mau ke kamar kecil. Di sini juga bisa. Gila. Putri, Lepasin aku. jangan macam-macam. Rizky. Aku nggak nyangka. Kamu orangnya kayak gini. Putri, kemarin malam, pasti kamu sangat ketakutan. Kalau hari ini aku biarkan kamu pulang, takut kamu belum istirahat cukup, dan nanti celaka di jalan. Nanti setelah kamu istirahat cukup, badan sudah pulih. Aku langsung antar kamu pulang. Pulihkan kesehatan? Jadi, sekarang aku juga jadi orang yang sakit jiwa? Rizky. Rizky, kamu keluarin aku dari sini. Rizky, lepasin aku. Rizky. Ayah, cepat selamatin aku. Kyari. Hari ini, sekalipun harus membongkar tempat ini, aku harus menemukan putriku. Cari saja, Kyari dia. Hari ini, meski tempat ini harus diobrak-abrik, anakku harus ketemu. Kalian mau apa? Bos, Anda ini? Pernah lihat dia? Kalian pernah lihat orang ini? Tidak pernah lihat. Kami semua tidak pernah lihat orang ini. Omong kosong. Anakku telepon bilang. Dia jelas-jelas ada di sini. Kyari. Mau apa? Aduh. Gawat. Gawat? Bu, kenapa buru-buru gini? Gawat. Ayah Putri datang bawa banyak orang. Apa? Ayahku datang mencariku. Lepaskan aku. Gimana nih? Suara apa itu? Dasar anak sialan. Kejar dia. Bos, warga desa kami semua orang jujur. Kami tidak perlu bohong. Kami sama sekali tidak pernah lihat anak Anda. Iya, betul. Kami semua tidak pernah lihat. Telepon terakhir anakku. Bilang kalau dia ada di sini. Dongaria. Hari ini, meski tempat ini harus digali sedalam-dalamnya, anakku harus ketemu. Ayah. Ayah. Ini aku. Aku mendengar suara, tapi aku jelas-jelas dengar putriku memanggilku. Sudah. Bos, kamu cari pun percuma. Putrimu tidak ada di sini. Cepat bawa orang-orangmu. Pulang. Tidak. Barusan itu suara putriku. Eo. Kamu jangan macam-macam. Joko, untung kamu di sini. Bisa-bisa urusan besar jadi berantakan. Banyak omong. Orangnya hampir sampai. Cepat bantu. Berani-beraninya menggigitku. Diam saja ngapain? Bawa dia pergi. Putri.
Putri. Lagi lihat apa? Belum pernah lihat orang digigit anjing gila? Kamu bawa 2 orang. Nek ke Atalialia. Kalian, turun cari. Lewat sini. Anakku, kakak sepupumu itu. Tadi malam dia memukuli istrinya, sampai tewas. Dia main pukul sembarangan. Jangan-jangan dia juga akan membunuh putri, nanti. Syukurlah, dia cuma pingsan. Syukurlah kalau begitu. Tidak bisa. Mereka pasti akan menyisir rumah-rumah satu persatu. Sembunyikan dia di bukit belakang. Baik, baik, baik. Ayo. Nona. Putri. Nona Putri. Nona. Pak L. Nona Putri masih belum ditemukan. Carrie. Cari untukku. Cepat cari. Bahkan jika harus membongkar seluruh desa ini. Jungkir balik. Kalian harus temukan dia. Dongkar tidak. Kamu ini kenapa tidak bisa diajak bicara? Sudah bilang tidak lihat. Masih mau masuk desa cari. Lihatlah anak buahmu. Sudah membuat desa harmoni kami. Jadi berantakan seperti apa? Kellier. Kellier. Hillier. Berdiri. Kijar, kijar, kijar. Lihat aku kok lari. Selesai. Ini selesai. Apa isinya ini? Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Kalau bukan apa-apa, buka. Jangan, jangan. Ini tidak boleh dibuka. Tidak boleh buka? Tidak boleh buka, ya? Aku yang buka. Jangan. Ini. Ini. Tidak boleh. Dari cara mereka ini, gunung belakang juga harus dicari. Anakku, Kalau begitu, menurutmu gimana? kakak ipar sepupu saya. Kemarin dibunuh oleh kakak sepupu saya. Belum sempat dikuburkan. Sampai sekarang, di saat-saat penting seperti ini, ngapain masih ngomongin hal-hal buruk itu? Kita bisa mengganti secara diam-diam. Mengalihkan perhatian mereka. Oak. Cepat pergi. Istriku yang bernasib buruk ini. Kamu sudah mati saja. Ini. Masih ada orang yang membuatmu tidak tenang. Bos. Sudah saya katakan. Desa kami tidak ada orang seperti ini. Kamu masih mau mencari? Membuat masalah seperti ini. Kamu puas sekarang? Bos. Barusan saya kirim orang ke gunung belakang untuk mencari. Dan juga tidak menemukan nona itu. Mungkin. Benar saya salah dengar? Bos. Kamu bilang. Sekarang gimana? Kalau kamu tidak kasih kami penjelasan untuk seluruh desa, Pak Kades saya ini juga nggak bisa menjabat lagi. Kasih penjelasan. Oke. Warga desa. Mohon maaf saya sangat ingin cari anak perempuan. Tapi semua kerugian kami. Saya akan ganti semua. Kamu ambil uang di mobil. Bagikan semua ke mereka. Warga desa. Kita ke pintu desa ambil uang ya. Ambil uang, warga desa. Pergi ambil uang.
Ayah, saya di sini. Ayah, saya di sini. Ayah, Bibi, jangan berteriak, jangan berteriak. Ayah, aku di sini. Boss, Ya ampun, jangan teriak-teriak lagi. boss. Mereka semua sudah dibayar. Kalau biaya pemakaman istriku yang meninggal ini, harusnya kalian ganti rugi juga kan? Harus diganti. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Ganti. Ganti rugi. Apa aku berhalusinasi lagi? Putriku, kamu di mana sih? Bos, di sini tidak ditemukan nona itu. Kita harus bagaimana sekarang? Lihat APA. Bilang pernah lihat anjing gila menggigit orang? Ini. Desa damai ini. Pasti ada masalah. Xiao Fan. Bisa kalian bantu paman? Putri hilang di desa damai. Tolong selidiki yang cucu. Apa? Putri juga hilang di desa damai? Paman Lin, tim penyelidik kami sudah memperhatikan kejadian di desa damai belakangan ini. Beri kami waktu lagi. Aku pasti akan membawa Putri kembali ke sampingmu. Sebelum itu, jangan sampai membuat mereka curiga. Baik, aku mengerti. Oh. Putri, beri ayah waktu lagi. Ayah, Ayah pasti akan membawamu pulang. Putri, hari ini capek banget ya. Aku bantu lepasin. Kamu istirahat yang baik ya. Rizky. Sebenarnya kamu mau apa? Putri, kamu dengerin aku aja. Sekarang kamu sudah sampai sini. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Kamu tahu nggak kalau perbuatanmu ini melanggar hukum? Melanggar hukum? Cukup. Aku kasih tahu, Putri Ayu. Karena kamu sudah datang ke sini, jangan harap bisa keluar seumur hidup. Maaf, sakit ya? Jangan sentuh aku. Putri. Bukannya kamu pernah bilang, mau bersama aku selamanya? Tenang saja. Nanti siang hari, kamu kerja di ladang. Malamnya pulang, kasih aku anak. Tenang saja. Aku jamin hidupmu bakal bahagia. Kita bakal bersama selamanya, oke? Sinting, lepasin aku. Putri. Kamu pasti lapar. Aku carikan makanan. Nah, kamu sudah menderita. Ibu, aku mohon, lepaskan aku. Aku masih kuliah. Aku masih mau ambil S2. Kalau aku terpaksa tinggal di sini seumur hidup, hidupku bakal hancur. Aku mohon, lepaskan aku. Nah, anakku juga sudah tua. Aku juga nggak punya banyak waktu lagi. Aku belum punya cucu. Kasihanilah aku. Ibu, tadi kan ibu lihat, ayahku sangat-sangat kaya. Kalau ibu mau lepaskan aku, dia pasti kasih ibu banyak uang. Dan lagi, ibu, menantu seperti apa yang ibu mau, pasti bisa ibu dapatkan. Aku mohon, biarkan aku telepon ayahku. Aku mohon, aku benar-benar mohon. Aku mohon, tidak. Sama sekali tidak boleh. Tidak boleh. Ibu Rizky, kamu pikir baik-baik. Ayahnya kaya dan punya kuasa. Kalau ayahnya tahu kita menculik putrinya, masih adakah hari baik buat kita? Kamu juga benar. Bukan, Bu. Bukan, bukan. Kalau Bu melepaskanku pulang, aku pasti minta ayahku. Tidak balas dendam. Lepaskan aku pulang, Bu. Aku mohon. Lupakan saja niatmu itu. Kamu nurut saja, dan beri aku cucu laki-laki yang gemuk. Bu,
Lepaskan aku. Aku mohon. Rizky. Bu, Aku mohon. Bu. Beresot kamu. Aku mohon. Bu. Bu. Ayah baru saja diusir mereka. Sekarang sepertinya aku harus kabur sendiri. Putri, tidurmu semalam nyenyak? Hari ini adalah pernikahan kita. Asal kamu janji tidak kabur, aku akan lepaskan kamu. Oke? Rizky, semalam aku sudah memikirkannya. Daripada menderita di sini, lebih baik menikah denganmu. Bisa hidup enak. Jangan-jangan kamu bohong, begitu dilepas, kamu langsung kabur. MA, masa sih? Aku sudah janji menikah denganmu. Pasti tidak bohong. Tenang saja, Rizky. Saat ini, biarkan mereka lengah dulu. Baru aku cari kesempatan kabur. Aku cari kesempatan kabur. Alright. Kaklong, bukannya istrimu baru meninggal? Masih ada mood minum di sini? Istri yang baru dibeli. Malam ini sampai. Malam ini, kita juga pengantin baru. Selamat datang. Penggantin perempuan datang. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Bagus, Sujud antara suami dan istri. bagus. Sayang dong. Sayang, aku merasa kurang enak badan. Aku ingin pulang untuk istirahat. Oke. Kalau begitu, aku akan minta ibu mengantar kamu pulang untuk istirahat. Ibu, kamu bantu dia kembali ke kamar. Baik, baik, baik. Ada apa ini? Jangan pergi. Ayo, ayo, ayo. NAK. Kamu istirahat di sini sebentar ya. Aku akan keluar untuk membantu. Oke. Nah, kamu rindu Rizky ya? Aku akan panggil dia sekarang. Ibu, tidak perlu. Kamu memanggilku apa? Ibu, Ibu ada di sini. Ah, kamu ingin mengatakan apa kepada ibu? aku ingin mengatakan. Jangan bergerak. Putri, mulai hari ini, kamu adalah istriku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Fokuslah untuk melahirkan anak untukku. Lagi-lagi siapa yang mengikat kamu? Apakah ibu? Setelah kita masuk kamar, aku akan bicara baik-baik dengan dia. Ibu. Putri di mana? Nona itu pakai bajuku terus kabur. Cepat kejar dia. Tolong aku. Tolong aku. Jangan, jangan. Tolong aku, Kak. Aku mohon padamu. Aku mohon. Tolong selamatkan aku, ya. Aku mohon padamu. Kamu mau mati? Ya? Kak, dengar dulu. Aku bukan orang desa sini. Aku ditipu mereka sampai di sini. Aku mohon. Kalau mereka menemukanku, aku pasti mati. Aku mohon. Tolong aku. Aku mohon padamu. Baiklah, naiklah. Terima kasih, Kak. Tuhan.
Jangan. Masuk sana. Kalian bisa nggak jaga orangnya baik-baik? Untung aku kebetulan pulang. Bisa-bisa dia benar-benar kabur. Kalau dia sampai kabur, urusan kita di desa Damoni ini bisa ketahuan semua sama orang luar. Sekitar desa Damoni ini, tengah hutan belantara. Dia mustahil bisa kabur. Menurutku sih, 80% udah dimakan serigala. Ini kan menyelamatkan nyawanya. Kalian brengsek, lambat laun bakal kena karma. Malam ini, aku nikah sama calon istri baruku. Kalau masih mengutuk aku, di Sobat Milet Lau. Ini calon istri baruku. Cewek ini, pertama, cantik. Kedua, belum pernah punya anak. Ditambah lagi, dia seniman. Bisa nyanyi, bisa menari. Ini barang terbaik yang pernah kubawa. Buat desa kita, loh. Ayah. Ayah. Cepetan, bayar. Ini. Aku mohon, lepaskan aku. Aku punya pacar. Berapapun uangnya, aku bayar, asal kamu mau melepaskanku. Aduh. Nimang pantas anak seni. Suaranya emang enak didengar. Nanti diranjang, tunjukkan yang terbaik buat gue. Yang ini jangan sampai lo bunuh lagi ya. Santai aja, asal dia nurut. Gue mana tega mukulin dia. Kamu, gadis kecil. Putri, kamu tahu nggak, ibu dan aku khawatir banget sama kamu. Lain kali jangan kabur-kaburan lagi. Jangan sentuh aku. Sudah ya. Kalau mau mendidik menantu, pulang saja mendidiknya. Jangan ganggu aku mengerjakan hal penting. Lepaskan aku. Tolong. Aduh, hemat tenaga lah. Nanti diranjang. Berserulah dengan keras untukku. Tolong. 1. Cinta, aku pergi dulu ya. Tolong jaga orang ini. Tenang saja. Aku mengawasi. Pasti nggak bisa kabur. Cepat cuci. Aku tunggu untuk pakai besok. Kamu ngapain? Gila kamu, kasih aku. Ngapain? Aku dipukuli olehnya setiap hari. Aku sekarang juga hamil anaknya. Aku nggak mau hidup lagi. Berisik apa sih? Lagi nangis? Tenang aja. Aku pasti akan bawa kamu pergi dari sini. Tapi sebelum itu, jangan sakiti diri sendiri. Oke? Janji ya. Katanya di desa Harmoni kita, hari ini kedatangan orang penting. Ayo kita lihat. Katanya sudah sampai gerbang desa. Ayo kita lihat. Ayo. Orang penting. Jangan-jangan ayah datang cari aku? Ayo, kita lihat ke sana. Nungguin bintang, nungguin bulan. Akhirnya bisa datangkan Pak Guruyo ke desa Harmoni kita, biut mengejar. Oh, cuma guru yang datang buat ngajar di desa. Tenang aja, semua. Aku datang ke desa kita buat ngajar kali ini. Pasti nggak akan bikin kalian kecewa. Aku bakal ngajar anak-anak di desa kita dengan baik. Bagus. Orang ini kelihatannya cukup jujur. Entah dia mau bantu kita nggak ya? Kita sekarang nggak boleh percaya siapa-siapa. Kalau ketahuan sama mereka, Kita bakal dipukul lagi. Cepetan pergi. Putri, kamu ternyata di sini.
Siapa kamu? Putri Ayu. Kamu tidak ingat aku? Aku tidak kenal. Aku. Jovan. Dulu waktu kecil, kita dua masih tetangga. Dulu kamu selalu ikut di belakang aku. Kita juga pernah. Kakak Yoven. Kecilkan suara, jangan sampai ada orang yang dengar. Kakak Yoven. Aku dibawa ke sini dengan dipaksa. Aku sudah tahu keadaan kamu. Ayah Putri sudah cerita ke aku. Sekarang aku kerja di tim investigasi. Aku masuk ke sini dengan menyamar. Tujuannya untuk mencari kamu. Maaf ya. Aku butuh waktu lama. Baru bisa mendapatkan kepercayaan warga desa. Kamu sudah banyak menderita. Kakak Yoven. Cepat telepon ayahku. Sudah aku coba. Di desa damai ini, sinyal tidak ada sama sekali. Begini saja, besok malam kamu tunggu aku di sini. Aku akan bawa kamu keluar desa dulu. Baik. Terima kasih, Kakak Yoven. Aku keluar diam-diam. Aku harus balik dulu. Kamu harus hati-hati. Kamu bicara dengan siapa tadi? Tadi kamu ngomong sama siapa? Nggak ada siapa-siapa. Putri, aku sarankan kamu jangan lagi berpikir untuk kabur. Kalau tidak, aku nggak yakin, apalagi yang akan kulakukan. Aku tahu. Buat sup penghilang mabuk aja nggak becus. Sudah berapa kali aku bilang? Aku nggak suka yang asin. Dikasih garam segini banyak. Mau bunuh aku ya? Aku kan sudah bilang. Aku nggak bisa masak. Berani-beraninya membantah, ya? Nggak bisa? Nggak bisa belajar kamu? Gimana kau? Maaf. Aku belajar. Apapun yang kamu suruh, akan kupelajari. Kumohon. Jasar. Malam ini aku pergi mandi di luar. Nggak pulang. Jaga pintu baik-baik. Ngapain lihat-lihat? Kalau masih lihat, kamu juga kubunuh. Kamu baik-baik saja? Nggak nyangka kamu sudah hamil. Dia masih memperlakukanmu seperti ini. Hidup seperti ini. Aku nggak tahan sehari pun lagi. Lebih baik aku mati saja. Jangan. Dengarkan aku. Aku pasti akan cari cara untuk membawamu keluar dari sini. Benarkah? Benar. Roka kemana? Dua wanita sialan ini sedang merencanakan apa lagi? Putri, ini? Yoven. Kita harus cepat pergi. Nanti ketahuan. Mobil sudah siap. Oh. Putri. Kamu duduk di belakang saja. Kalau ketemu orang, masih bisa sembunyi. Baik. Cuci yang bersih. Kak, Istriku ada di sini nggak? nggak ada di sini. Kenapa? Nona itu kabur lagi. Iya. Gadis kecil ini benar-benar bikin khawatir. Tunggu. Mungkin di dalam halaman ini, ada yang tahu dia pergi kemana. Maksudnya apa?
Aku. Aku ganti airnya untukmu. Berdiri. Kamu tahu dia pergi kemana, ya? Kamu tahu dia pergi kemana? Aku tidak tahu. Lepaskan aku. Aku tidak tahu. Joko. Ada apa ini? Kemarin aku lihat kedua nona ini. Berkumpul bersama. Mereka sedang merencanakan apa ya? Ternyata mau kabur. Cepat katakan padaku. Di mana istriku? Aku tidak tahu. Minker. Tidak mau mengaku, ya? Mau bilang atau tidak? Mau bilang atau tidak? Kamu mau bilang atau tidak? Cepat bilang. Aku tidak tahu. Kumohon, jangan pukul aku lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mohon, jangan pukul aku lagi ya. Baik. Kamu tunggu saja. Jangan. Aku mohon. Aku mohon, jangan. Aku masih mengandung anakmu. Jengke ya. Istri hilang, aku bisa cari lagi. Apalagi aku sudah punya satu anak laki-laki. Aku tidak butuh yang satu di perutmu ini. Kalau kamu tidak mau bilang yang sebenarnya, hari ini aku bunuh kamu. Jangan. Kak Yofen, aku benar-benar tidak tahu. Harus bagaimana membalas kebaikanmu. Terima kasih. Ini memang tugas saya. Tidak usah sungkan. Ada sinyal. Halo, Ayah. Putri. Putri, kamu di mana? Aku dikurung mereka di Desa Damai. Aku di sini. Mereka bahkan memaksaku untuk melahirkan anak untuknya. Bajingan-bajingan ini. Putri, jangan takut. Aku akan menjemputmu segera. Ayah. Dan, aku juga dipaksa menikah. Nomor yang Anda tuju. Tidak dapat dihubungkan untuk sementara. Ada apa, Kak Yofen? Kenapa kamu berhenti? Celaka. Putri, Cepat sembunyi. seseorang. Pak Lin, ada apa? Cepat siapkan mobil. Putriku ada di Desa Damai. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku akan menggempur Desa Damai. Bukankah itu Pak Guru Yo? Mau kemana sampai larut malam begini? Sudah larut malam? Kenapa kalian semua belum tidur? Sedang apa di sini? Kami juga mau tanya kamu. Mau ngapain nyetir mobil sampai larut malam begini? Kalau ada apa-apa, bilang saja sama kami. Masa harus repot-repot kamu sendiri yang jalan? Enggak apa-apa. Aku cuma lihat anak-anak di desa kita. Pada nggak punya alat tulis. Jadi aku ke kota beli. Hal kecil kayak gini. Nggak enak juga merepotkan kalian semua. Siapa yang di dalam mobil itu? Tansan. Di mobil cuma aku sendiri. Ibu, Putri ada di sini. Tahan dia. Putri. Putri, buka pintunya. Pulang sama aku. Putri. Aku heran kenapa kamu bertingkah mencurigakan. Mau bawa kabur orang? Malam-malam begini, mau bawa menantuku kemana? Bukan begitu. Dengar dulu penjelasanku. Semua. Dengarkan aku. Putri, kamu nurut. Putri, Hentikan. Hentikan. Tahan dia. Lepaskan aku, Lepaskan Putri. Kak Yofen. Lepaskan Putri. Kak Yofen. Anakku, kamu baik-baik saja? bagus. Kalian ternyata punya hubungan gelap. Pria dan wanita yang tidak bermoral. Kamu berani memukul anakku? Bagus, warga sekalian. Sudah kalian lihat kan? Orang dari kota ini tidak mengejar murid-murid kita dengan baik. Malah membawa kabur wanita desa kita. Ini bukan menindas kita, orang desa yang polos? Benar bukan? Ya,
Tidak, bukan begitu. Aku ditipu sampai ke sini. Sekarang aku hanya ingin pulang saja. Apa tipu menipu? Kamu sudah menikah dengan anakku. Berarti kamu adalah orangnya anakku. Ini urusan keluarga kalian. Aku tidak mau ikut campur. Intinya, orang luar ini tidak boleh membawa orang desa kita pergi. Benar bukan? Ya, dengarkan aku. Setelah beberapa hari ini, urusan di desa ini, aku sudah mengerti kira-kira. Putri, Dia hanya ingin pulang. Ingin berkumpul dengan keluarganya. Aku percaya kalian, di antara kalian, ada yang sudah punya anak. Benar kan? Coba bayangkan. Jika suatu hari, anak kalian hilang, apa perasaan kalian? aku tahu. Hidup kalian susah. Tapi aku percaya, secara dasarnya kalian semua baik. Aku berjanji di sini. Selama Putri pulang dengan selamat, aku tidak akan menuntut hal-hal yang sudah lewat. Kak Jovan. Banyak omong. Gue sebel sama orang kayak lo, yang sok bijak, orang kota, warga sekalian. Gebukin dia sampai mati, tunggu dulu. Jangan. Aku sudah telepon ayahku. Aku mohon pada kalian. Apa? Takut apa sih? Kita nggak boleh diremehin, sama orang kota ini. Gebukin sampai mati, bunuh lalu buang ke ganang. Biar dimakan serigala, seret dia pergi. Jangan. Tidak boleh. Kak Yoven. Gebukin dia. Kak Yoven. Kak Jovan. Putri. Maaf. King. Wanita sialan ini, mulutnya masih keras juga. Begini, asal kamu ngomong jujur padaku, aku akan lepaskan kamu. Nggak percaya ya? Barang-barangmu ada di sini. Asal kamu kasih tahu Putri kemana, kamu bebas. Kamu serius? Tentu saja. Memang selama ini aku nggak baik-baik amat sama kamu. Tapi coba pikir, kapan aku pernah bohong sama kamu? Kamu boleh pergi, tapi waktu itu beli kamu habis puluhan ribu. Harus kamu kembalikan. Aku kasih kamu kesempatan. Kamu nggak mau ambil ya? Cek. Kayaknya kamu harus keluar uang lagi buat beli menantu baru. Gue bunuh lo. Tunggu dulu. Aku bilang. King. Kenapa kamu mengkhianatiku? Katakan. Kenapa? Putri, tenang saja. Begitu aku keluar, aku pasti akan mencari cara untuk kembali menyelamatkanmu. Mau pergi kemana? Bukannya sudah disepakati? Kalau ketemu Putri, kamu akan melepaskanku. Betul. Ayo pergi. Di luar desa Harmoni ini, banyak serigala liar. Mungkin sebelum kamu keluar dari gunung, sudah habis dimakan serigala, sampai tak bersisa. Kalau begitu, aku tunggu sampai pagi baru pergi. Tunggu sampai pagi? Kalau sekarang kamu tidak pergi,
Ya, jangan pergi lagi. Lepaskan aku, Turunkan aku. lepaskan aku. Ayah Nona ini, kaya dan punya kuasa. Kalau dia benar-benar tahu, orangnya ada di desa kita. Bukan cuma menyerahkannya, lalu selesai urusan. Putri Ayu ini tidak boleh dipertahankan. Nak, ibu tahu kamu suka dia. Tidak tega. Tapi, kita tidak bisa menyinggung ayahnya. Harus mengirimnya pergi. Ibu salah paham. Aku sedang berpikir, bagaimana cara menanganinya. Dengar-dengar, di desa sebelah ada bujangan tua yang kaya. Sudah menikahi banyak istri. Entah, dia tertarik atau tidak. Tenang. Ini urusan ibu yang tangani. Jangan mendekat. Sudah kubilang, jangan mendekat. Tenang saja, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan menyentuhmu lagi. Tentu saja, aku juga tidak akan mengurungmu di sini lagi. Apa maksudmu? Kamu mau melepaskanku? Ayahmu akan segera datang mencarimu. Kami sudah melihat kejadian terakhir kali. Aku tidak mau bermusuhan dengannya. Tenang saja, asalkan kamu melepaskanku. Aku pasti tidak akan membiarkan ayahku menuntut hal ini. Tidak. Kalau ayahmu benar-benar menemukanmu, mau kami serahkan atau tidak, dia tidak akan melepaskan kami. Jadi, aku berencana menjualmu. Bajingan. Anakku, bukalah pintu. Pamanmu sudah datang. Paman, kamu akhirnya datang. Ini istriku yang baru saja kukawini. Aku sendiri belum sempat menikmatinya. Katakan, kalau aku minta 50.000 darimu. Cocok, kan? Cocok. Nona, mulai hari ini, kamu adalah orangku. Mulai hari ini, kau adalah milikku. Jangan mendekat. Jangan kau tidak tahu berterima kasih. Dia sudi memilihmu. Itu adalah kehormatanmu. Jangan lihat Kak Zhao sudah tua. Badannya masih kuat kok. Kamu, berusahalah. Masih bisa memberinya anak laki-laki yang gemuk. Kalian keluar dulu sebentar. Aku dengannya berbicara berdua saja. Jangan mendekat. Aku mohon padamu. Jangan mendekat. Aku mohon padamu. Jangan mendekat. Nona, sudah berapa umur? Aku dulu juga punya seorang anak perempuan. Kalau dia masih hidup, seharusnya seumuran denganmu, sama besar. Tahun dia lulus ujian masuk universitas, dia diperdagangkan oleh orang lain ke daerah pegunungan terpencil. Aku dengan susah payah mencarinya selama bertahun-tahun. Saat aku menemukannya, aku merasa semuanya adalah kesalahanku. Aku yang tidak merawatnya dengan baik.
Jadi, selama bertahun-tahun ini, aku terus menyelamatkan gadis-gadis sepertimu. Bisa dibilang sebagai bentuk penebusan dosa untuk diriku sendiri. Paman, jangan terlalu sedih. Ini, Bukan salahmu. Sudahlah. Sudahlah. Nona, Kalau kamu bersedia, ikutilah aku. Kalau kamu tidak bersedia, aku juga tidak akan memaksamu. Tunggu. Paman, aku akan ikut denganmu. Nah, Kami duluan ya. Hati-hati di jalan, Pak. hati-hati. Paman Tiegeng. Ayo kita pergi, Nona. Memang Paman Tiegeng yang paling jago. Cuma 2 kalimat, langsung bikin putri nurut. Nah, Zhao Tigeng ini, di daerah pegunungan sini, terkenal jahat. Dia sudah membunuh berapa banyak istri, semuanya yang cantik-cantik. Sayangnya, gadis ini, ibu cukup suka padanya. Memang sudah tidak ada pilihan lain. Paling-paling, nanti aku cari yang lebih baik untuk ibu. Boleh juga idenya. Paman, bisa pinjamkan HP Paman untuk telepon keluarga? Aku tadi buru-buru dari rumah. tahu kamu diizini. Jadi, langsung aku datangi. Jadi HP-nya Ketinggalan. Oh, begitu. Kalau begitu, rumahku ada di kota. Paman ikuti jalan ini. Terus saja, nanti sampai. santai saja. Begini saja, aku antar kamu untuk lapor ke polisi. Buat laporan. Dengan begitu, orang-orang itu bisa cepat dihukum. Sekalian. Bisa telepon keluarga juga. Aku, Jangan khawatir. Sekarang kita sudah keluar dari desa damai. Kamu sudah aman. Kalau capek, tidur saja dulu. Nanti sampai aku bangunkan. baik. Cepat berhenti. Ada APA? Ada apa, bos? Bukannya kita mau ke desa damai. Untuk mencari putri? Putri bilang lewat telepon. Dia ada di desa damai. Mungkin aku salah lihat. Akhir-akhir ini, sering mengira orang lain adalah Putri. Pasti kangen banget sama dia. Lanjutin aja nyetirnya ke desa damai. Bos, Anda sudah pernah datang sekali. Sudah saya bilang, putri Anda tidak di sini. Putri saya baru saja menelepon. Bilang dia ada di desa damai ini. Kalau tidak percaya, ya silakan cari. Kalau Anda menemukan putri Anda di sini, saya biar dengan nyawa saya. Ayo, bayar ke mereka kiri. Kyari, Ayo kita pergi. Bos, kali ini tetap tidak menemukan Putri. tapi Putri nelpon bilang dia ada di sini.
Bos, sekarang masih mau bilang apa lagi? Anda sudah datang ke desa damai kami 2 kali, membuat desa damai kami jadi berantakan. Katakan, bagaimana ganti rugi kami? Bos, Jangan-jangan mereka. Menyembunyikan orangnya? Bos, tas putri ketemu. Ini. Ini tas putri saya. Katakan, di mana kamu menyembunyikannya? kenapa tidak menyimpan barang dengan baik? Bagaimana saya tahu dia bisa mengenalinya? Tas yang bisa dibeli putri Anda. Orang di desa kami juga bisa membeli. Berdasarkan apa mengatakan, tas ini adalah tas putri Anda? Benar, ini tas yang saya beli. Tas ini adalah tas yang saya pesan khusus untuk putri saya. Sepertinya di seluruh dunia, hanya ada satu tas ini. Bapak, meskipun tas ini benar-benar tas putri Anda, tapi putri Anda benar-benar belum pernah datang ke desa kami. Karena tas ini adalah tas yang saya temukan. Apa? Anda tidak tahu, desa damai kami dikelilingi oleh pegunungan. Sering ada orang muda yang suka tantangan, datang ke sini untuk camping. Jadi kami sering juga bisa menemukan beberapa barang. Ini sangat normal. Namun, hanya orang di desa kami yang tahu. Di sekitar kami, sangat berbahaya. Hanya kawanan serigala saja, tidak tahu ada banyak. Setiap tahun, ada orang muda yang hilang. Jadi saya perkirakan putri Anda dimakan oleh serigala. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan? Warga desa, orang kota ini, Akan mulai memukul orang. kami harus membuat mereka tahu, meskipun kami adalah orang desa, tetapi tidak bisa dihina oleh siapapun. Benar kan? Benar? Apa yang kamu ingin lakukan? Mungkin dia adalah Putri Ayu, ayahnya yang kaya itu. Ingin melarikan diri. Ini adalah kesempatan terbaik saya. Saya tahu di mana Putri Ayu. Nona, kamu sudah bangun. Kita sudah sampai. Ini di mana? Kamu akan segera sampai di rumah. Aku berpikir, Kamu. harus merapikan diri, agak lebih rapi. Kalau tidak, bagaimana kamu mau bertemu keluarga? Kamu mandi di dalam, lalu ganti baju baru. Setelah itu, kita berangkat. Nona, kamu masih tidak percaya padaku? Tenang saja. Setelah mandi, aku akan langsung mengantarmu pulang. Ayo, turun dari mobil. Di sini. Di dalam sana. Ini. Terima kasih. Kamu mau apa? Aku tutup pintunya untukmu.
Aku tahu di mana putri. Apa Anda tahu di mana putriku? Kamu. Ngomong apa sih? Maaf ya, istriku ini, otaknya kurang waras, suka ngomong sembarangan. Pulang sana. Iya, dia itu di desa kami. Sudah terkenal idiotnya. Aku ini akan bantu bawa dia pulang. Tunggu. Bukannya kau bilang, istrimu mati kecelakaan? Hari ini bagaimana? Ini menantu baruku. Seseorang bawa gadis itu ke sini. Mau apa? Kalau kau berani ngomong sembarangan, kubuat mulutmu babak belur. Nona. Jean Gantakut. Apa kamu tahu di mana putriku? Jean Gantakut. Hari ini ada aku di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Paman. Aku dan putri sama-sama ditipu sampai ke sini. Mereka menyuruh kami kerja. Siang malam tanpa henti. Mereka juga memaksa kami melahirkan anak untuk mereka. Kalau kerja tidak bagus, kami malah dipukuli. APA. Bos, Bapak tidak akan mendengarkan omong kosong. Wanita gila ini, kan? Yang kukatakan adalah fakta. Paman, mereka tahu Bapak akan datang. Jadi mereka sudah menjual putri ke seorang bujangan tua di desa sebelah. Cepat, Bapak. Cepat selamatkan dia, Paman. Paman. Kamu tahu, desa itu ada di mana? Baik. Kamu antar aku ke sana. Kalian. Kalau anak perempuanku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan buat semua orang di desa damai. Ikut mati bersamanya. Tunggu dulu. Bos, kamu ini keterlaluan. Di depan seluruh warga desa kami. Membawa pergi wanita dari desa damai kami. Suaminya masih ada di sini. Dia bukan suamiku. Aku dibelinya dengan uang. Kalian, desa damai. Dari atas sampai bawah. Semuanya busuk. Tunggu sampai aku kumpulkan cukup bukti. Aku akan membuat kalian. Semua masuk penjara. Masuk penjara. Mending kamu pikirkan. Bagaimana kamu bisa pergi? Kepung mereka. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Kalian mau apa? Ini melanggar hukum. Kalian tahu tidak? Melanggar hukum. Kalian di siang bolong. Menculik wanita baik-baik. Kalianlah yang melanggar hukum. Kalian melanggar hukum. Kalian melanggar hukum. Melanggar hukum. Xiao Fan. Sayal. Dia ternyata tidak mati. Xiao Fan. Xiao Fan. Kamu kenapa, Xiao Fan? Xiao Fan. Seluruh desa damai ini. Semuanya penjahat. Lin. Paman Lin. Kamu harus selamatkan putri. Xiao Fan. Seseorang. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Kamu tahu jalan ke desa itu? Bagaimana caranya? Desa itu? Aku dengar mereka bilang, namanya Desa Tanah Kuning. Baik. Bawa aku ke sana. Berhenti. Warga sekalian. Dia mau membawa istriku pergi. Kalian bilang. Tidak mau. Hari ini, siapa yang berani menghalangiku? Aku tidak akan segan-segan.
Pistol palsu ini. Ternyata kukuk manjur. Ayo pergi. Kamu mau apa? Mau apa? Paman, Aku sudah tidak tahan lagi. jangan. Lepaskan aku. Bagus. Suka main-main seperti ini, ya? Kalau begitu, Paman akan temani kamu main dengan serius. Jangan mendekat. Lepaskan. Nona kecil. Mulai hari ini, aku jamin, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Aduh, Sudah bangun? Paman. Bukannya kamu bilang, kamu mau menyelamatkanku? Nona bodoh. Tentu saja aku bohong padamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu mau menurut ikut aku pulang? Paman, aku mohon padamu. Pikirkanlah anak perempuanmu. Aku memang punya anak perempuan. Tapi, itu anak angkatku. Dan lagi, dia kemudian menjadi istriku. Kamu penipu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Tenang saja. Aku belum melakukan apa-apa. Aku tidak suka wanita itu di bawahku. Tidak bergerak sama sekali. Sangat membosankan. Lepaskan aku. Tolong. Karena sudah bangun, maka temani paman. Mainkan permainan yang seru. Tolong. Teriak, teriaklah. Semakin keras kamu berteriak, semakin bersemangat paman. Tolong. Siapa yang di saat kritis merusak rencanaku? Putri. Putri. Kamu di mana? Ayah. Ayah, aku di sini. Ayah. Ayah. Ayah, aku di sini. Sayang. Jangan panik dulu. Setelah orang-orang ini diusir, aku akan kembali untuk menghadapi kamu. Kamu mencari siapa? Pernah melihat dia? Tidak. Tidak pernah melihat. Di belakang tidak ada. Mazuk dan Kari. Hehe. Tunggu dulu. Kamu tidak memiliki surat perintah pencarian. Kenapa bisa langsung mencari? Kamu ini memasuki rumah pribadi tanpa izin. Kamu melanggar hukum. Un tu kanak perempuan. Tak bisa mempertimbangkan banyak hal lagi. Kari. Dia. Dia adalah anak perempuanmu? Kamu pernah melihat dia? Tak disangka dia berasal dari keluarga kaya. Putri. Sungguh menarik. Ah, tidak pernah melihat. Namun, aku juga memiliki seorang anak perempuan. Jika dia masih hidup, seharusnya seumuran dengan dia. Namun, beberapa tahun sebelumnya, bermain dengan teman-teman. Hilang. Belakangan baru tahu, dia dijual ke desa Harmoni sebelah. Ketika aku menemukan dia,
Dia sudah... Anak perempuanmu juga. Sudah berlalu, semua sudah berlalu. Namun, perasaanmu. Aku juga bisa memahami. Cari saja. Kamu bisa mencari sesukamu. Orang-orang dari desa Harmoni itu Tak tahu sudah melakukan banyak. hal-hal yang merusak alam dan merugikan orang. Namun, kamu tenang saja. Tak perlu waktu lama. Mereka akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Bagus sekali. Jiwa anak perempuan saya di surga. Bisa juga beristirahat dengan tenang. Ayo kita pergi. Ayah, Putri, Putri. Putri. Ayah datang terlambat. Apakah mereka memukulmu? Camus Sudamanderita, Nak. Apa yang terjadi? Kamu bilang belum pernah melihatnya? Kamu lepaskan. Lepaskan aku. Dia adalah istri yang saya beli. Saya sudah membayar. Ada APA? Ucapkan lagi sekali. Saya beritahu kamu. Kamu ingin membawa dia pergi? Boleh. Ganti uang saya. 50.000. 1 sen pun tidak boleh kurang. 50.000. 40.000 juga bisa dibicarakan. ayah, Anak Perron-Pyongyang, Seya Bezarkan, Dongon Suzapeya. Kamu beli dengan 50.000, benar? Datanglah orang. Pukul dia. Kalian mau apa? Pukul sampai mati. kalian mau apa? Kalian mau apa? Jangan pukul lagi. Tolong lepaskan aku. Ini dibeli dari keluarga Chen di Desa Damai. Salahkan mereka saja. Aduh. Berhenti. Angkat kepalamu. Kamu bilang keluarga Chen, ya? Ya, Selanjutnya giliran mereka. Putri. Ayo kita pergi. Aya Janji. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Bapak Lin. Luka-luka putri Bapak akan pulih dalam waktu setengah bulan. Tapi yang saya khawatirkan adalah trauma psikologis yang dialaminya. Bisa menjadi luka batin seumur hidup. Lalu harus bagaimana, Dok? Untuk sementara waktu, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Jangan sampai dia terkena stimulasi apapun lagi. baik. Baik. Putri. Ini semua salah ayah yang tidak merawatmu dengan baik. Jangan benci ayah. Putri. Kamu istirahat saja di sini dengan baik. Ayah. Akan membalaskan dendam untukmu. Mereka yang pernah menyakitimu dan menghinamu. Aku akan membuat mereka membayar 1.000 kali. 10.000 kali lipat. Jaga baik-baik putriku. Dan juga gadis di kamar sebelah. Jangan biarkan siapapun mendekat. Kalau ada sedikit saja kesalahan,
Kalian yang akan kutuntut. Saya. Kumpulkan beberapa orang. Besok kita ke Desa Damai. Untuk menangkap orang. Kamu dengar belum? Zhao Tiegen di sebelah itu. Dipukuli setengah mati. Iya, betul. Katanya dia dipukuli sampai jadi cacat. Dari leher ke bawah nggak bisa gerak. Wah, Mbak San pulang nih. Jangan sampai berurusan sama dia. Langkah selanjutnya mereka Bakal ngerjain keluarganya. Ada masalah besar. Dengar-dengar, Zhao Tiegen ini dipukuli setengah mati sama ayahnya Putri. Dan lagi mereka bakal nyari ke sini. Kenapa kalian pada diam semua? Bu, kami sudah tahu semuanya. Ini gimana dong? Nah, Nangis. Nangis buat apa? Nangis buat apa? Fire can get a tongue. Paling-paling gue lawan dia sampai mati. Lihat saja kepala dia yang keras. Katanya pacul saya keras. Dia punya pistol. Masih takut dengan paculmu? Kalau begitu, menurutmu bagaimana? anakku, kamu pasti ada cara, kan? Kalau mereka datang untuk membuat masalah, itu tidak perlu khawatir. Yang dikhawatirkan adalah mereka datang untuk menangkap orang. Sekarang saksi dan barang bukti sudah lengkap. Tidak akan keluar tanpa 10-8 tahun. Keluar. 10-8 tahun. Kamu bilang, tulang tua saya ini, apakah harus mati di penjara? Anaker. Ibu tidak mau masuk penjara. Kalau begitu, biarkan mereka tidak menemukan bukti. Tidak masalah. Maksudmu adalah, mereka belum datang. Lebih baik sekali jalan. Membawa dua perempuan itu. Ditangkap lagi. Nona Bai, saya ulangi sekali lagi. Sekarang sudah terlambat. Waktu terbaik untuk operasi. Jika Anda tetap ingin operasi, akan menanggung risiko besar. Dokter, saya mohon. Saya tidak bisa melahirkan anak ini. Saya mohon, bantu saya, dokter. Nona Bai, jangan seperti ini. Kalau Anda seperti ini, saya pasti dalam operasi, berusaha sepenuhnya, menjamin keselamatan Anda. Terima kasih dokter. Ini yang harus saya lakukan. Dokter. Istri. Lama tidak bertemu. Sayang. Lama tidak bertemu ya. Kamu? Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Jangan mendekat. Kenapa? Kamu tidak merindukanku? Tolong. 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 Kamu dengar suara APA tidak? Wah, bahaya. Syukurlah tidak apa-apa. Hei, berhenti. Ayah. Ayah. Ayah.
Bagaimana bisa aku? Kamu tidak suka? Kamu pikir kamu bisa benar-benar melarikan diri? Bocah perempuan mati, Jangan, kamu tidak bisa lagi melarikan diri. jangan. Lebih baik tinggal di desa dengan tenang. Kerjakan pekerjaan pertanian. Beri anak. Jangan-jangan. Putri, kamu adalah milikku. Seumur hidup ini. Jangan-jangan. Jangan. Dokter. Aku sebelumnya membuat sebuah mimpi. Benarkah? Jangan-jangan. Mimpikan aku? Tunggu sebentar. Kamu adalah siapa dia? Kami keluarga pasien. Keluarga pasien. Saya suaminya. Bu. Iya, Sudah larut malam begini. Biarkan dia istirahat dulu. Ibu, bukannya ibu bawa buku nikah kita? Iya, betul. Ini menantu perempuanku. orangnya. Sudah larut malam begini. Mau dibawa kemana? Anaknya malam ini, rewel mau ketemu ibunya. Mau dibawa pulang sebentar. Baik. Jangan lupa setelah pulang, pasiennya harus banyak istirahat. Baik, tenang saja. Berhenti. Berat sekali. Kamu? Turunkan dia. Jangan bergerak. Jangan. Jangan. Tenang. Turunkan orang itu. Semua bisa dibicarakan. Mau orangnya, ya? Xiao Qing. Xiao Qing. Kalian ini bagaimana sih? Orang ini tiba-tiba muncul. Dan mau menculik Nona Bai. Lalu nona kalian di mana? Nona. Vanguard. Kalian cari siapa? Orang yang tadinya terbaring di sini? Sudah dibawa pulang sama suaminya dan ibu mertuanya. Suaminya? Ibu mertuanya? Iya, benar suaminya dan ibu mertuanya. Mereka bahkan tunjukkan buku nikahnya ke aku. Lin. Putri diculik lagi sama orang-orang dari Desa Damai? Tuh. Hubungi Departemen Lalu Lintas. Tutup semua akses transportasi di kota. Jangan sampai ada satu nyamuk pun yang lolos. Ayo. Tidurnya nyenyak? Lepasin aku. Dasar anak kurang ajar, baru bangun tidur udah bikin ribut. Putri, jangan takut. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Putri, jangan takut. Kami tidak akan pernah terpisah lagi.
Kamu ini gila. Lepaskan aku. Biar dia diam. Kalau tidak, aku akan bikin dia pingsan lagi. Putri, kamu harus tenang. Kamu. Putri, aku peringatkan kamu. Kalau kamu masih tidak tenang, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. Kamu. Kamu sekarang adalah bukti yang cukup untuk membuktikan kami bersalah. Kamu pikir kami akan membiarkanmu hidup? Ya. Lalu kamu menyalahkan siapa? Kalau kamu dari dulu sudah jadi menantu perempuanku, kami hari ini juga tidak mungkin terjerumus sampai seperti ini. Tapi aku tidak rela membiarkanmu mati sekarang. Setidaknya kamu harus melahirkan anak. Jangan harap. Tenang saja. Nanti, aku akan datang dengan anak untuk melihatmu. Kamu ini gila. Lepaskan aku. Aduh. Ada apa ini? Kenapa macet? Tidak tahu. Jalan ini sebelumnya tidak pernah macet. Tolong. 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 Byron Jadayam. Bung, sini-sini. Enggak. Aku mau tanya. Ada apa ini? Kenapa jalanan macet begini? Katanya anak perempuan seorang pejabat besar. Dikulik. Sekarang semua jalan keluar kota ditutup. Sedang memeriksa semua kendaraan yang mau keluar kota satu persatu. Penculiknya sial banget ya. Berani-beraninya ganggu orang penting. Kayaknya susah selamat deh. Terima kasih. Nggak usah. Kenapa sih? Semua gara-gara wanita itu. Demi nyari dia, semua jalan keluar kota ditutup. Terus gimana dong? Dengar ya. Kalian harus serahkan diri sekarang. Serahkan diri. Di bagasi mobil ada peti besar. Nggak butuh waktu lama. Kita bisa keluar kota. Dia nggak bakal mati lemas. Putri, agar kita bisa bersama. Maafkan aku. Pack. Sedang carry APA? Jangan tanya yang nggak perlu. Turin. Pak, lihat. Di mobil cuma ada ibu saya. Ini ibu saya yang sudah tua. Kakinya lagi nggak enak. Nggak perlulah. Jangan banyak omong. Turin. Pack. Kami buru-buru mau pulang. Ayo Pak, kasih keringanan dong. Aku ulangi sekali lagi. Turin. Oke. Santai. Baiklah. Pack, kami boleh pergi sekarang? Tunggu. Buka bagasi, periksa sebentar. Apa ini? Buka untuk diperiksa. Ini produk khas dari desa kami. Dibawa ke kota untuk dijual. Iya, ini produk khas.
Buka, kita lihat. Ini tidak perlu lagi kan? Ini. Bro, barusan sudah diperiksa. Iya, kami harus buru-buru pulang ke desa. Tugas ini sangat penting. Kami harus memastikan tidak ada kesalahan. Harap bekerja sama dengan kami. Ini. Harap bekerja sama dengan kami. Coba lihat, Kawan Kibelang. Ini kan produk khas desa kami. Dibawa ke sini untuk dijual. Kalian juga. Ini juga nggak percaya? Kami orang desa. Dia tidak akan berbohong. Oke, ayo pergi. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Aduh, barusan aku hampir mati ketakutan. Senta, kemampuan adaptasimu ini harus lebih banyak dilatih. Kali ini, gak akan ada lagi yang mengganggu kita. Hari sudah mulai sore. Kita pulang saja dulu. Putri tidak ditemukan. Saya tidak akan pulang hari ini. Tapi kita mencari orang. Juga harus ada tujuan kan? Tidak bisa mencari asal-asalan seperti ini. Zufan. Ada kabar apa? Ada kabar tentang Putri? Hacklin, meskipun kita belum lokasi yang spesifik, tetapi saya sudah mengambil rekaman CCTV di sekitar rumah sakit dan menemukan mobil dari Desa Harmoni. Mobil yang dikendarai kelompok itu. Nomor platnya, catat ya. Baik, saya catat. Nomor platnya adalah Zhang A020202. Zhang A0202. 02. Itu mobilnya. Kejar. Sudah capek sepanjang malam. Saya sangat mengantuk. Ganti orang yang nyetir. Mobil-mobil itu sudah mengikuti kita sejak tadi? Ayah, Apakah kita sudah ketahuan? ayah. Tenjia. Nona, Putri. Kakak Yofen. Kamu diam saja. Joko, Rizky, kamu sudah dikepung. Berhenti melawan. Bebaskan Putri. Aigreko. Jangan gegabah. Saya sarankan kamu berhenti melawan. Suratia Dayam. Kalau kamu berhenti melawan, mungkin kamu masih bisa mendapat pengampunan. Suruh kamu diam. Jengga tidak. berhenti melawan. Lepaskan Putri. Kalian masih punya kesempatan untuk selamat. Aduh. Jalannya sempit sekali. Sama sekali macet. Kita harus bagaimana? Tabrak saja. Kamu gila? Kamu mau mati bersama wanita ini? Aku belum mau mati bersama kalian. Karena mereka tahu Putri ada di tangan kita. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa pada kita. Maksudnya APA? Kita serbu saja. Mereka pasti minggir. Benar. Aku tidak percaya.
Mereka tidak peduli dengan nyawanya. Naik mobil. Aku lawan kalian sampai mati. Jangan harap bisa lari. Kalian tidak bisa kabur. Duduk yang kuat. Cepat minggir. Minggir, cepat. Jangan sampai putri terluka. Mati kau. Naik mobil. Ayo, ayo, ayo. Kejar. Aku lihat sampai kapan kalian bisa kejar. Lepaskan. Biarkan wanita ini. Tolong aku. Kumohon, tolong aku. Mau kabur? Lepaskan aku. Telenggaku. Lepaskan. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku hampir mati karena kau. Aku bunuh kau. Itu salahmu sendiri. Aku yang salah. Madala. Madala. Mati kau. Wanita, kubunuh kau. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Biar aku mati hari ini. Aku bawa kau ikut mati. Aku mohon. Lepaskan aku. Pergi dari sini dulu. Pergi. Jangan, jangan. Anakku. Tolong aku. Kalau tidak pergi sekarang, nanti terlambat. Pergi. Ibu. Wanita hanya akan membebani kita. Ini yang kau ajarkan padaku. Aku ibumu. Kandalikan mereka. Ayah. 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 Cepat pergi. Pak Lin. Bagaimana, Pak Lin? Aku dengar suara putri. Kejar. Putri. Nona Putri. Berdiri. Jangan mendekat. Lewat sini. Kembali. Jangan mendekat, ya. Ayah. Putri, jangan takut. Ayah ada di sini. Mereka tidak akan bisa menyakitimu. Joko. Rizky, aku beritahu kalian. Jalan kalian sudah buntu. Semuanya, jangan mendekat. Cepat lepaskan nona itu. Sudah kubilang jangan mendekat. Maju lagi, maju lagi. Aduh. Aku akan bunuh dia sekarang. Jangan, jangan, jangan. Kami mundur. Kami mundur. Jangan sakiti anakku. Tenang dulu. Tenang. Sekarang baru tahu takut, ya? Mundur. Berani maju selangkah lagi. Aku akan bunuh dia sekarang. Sekarang juga. Mundur, kami mundur. Putri, ayah tidak bisa melindungimu. Ini salah ayah. Aku mohon pada kalian. Jangan sakiti anakku. Aku cuma punya satu anak perempuan. Apa syaratnya? Silakan katakan. Akan kupenuhi semuanya. Apa saja boleh? Siapkan mobil untukku. Cepat pergi. Siapkan mobil. Siapkan mobil. Tunggu dulu. Isi mobil itu dengan uang. Penuhi dengan uang. Cepat pergi. Cepetan. Cewek ini lumayan berharga ya. Nanti setelah pulang, abang yang akan main-main sama kamu. Aduh. Lepaskan aku. Mau pukul, pukul saja. Mau bunuh? Bunuh saja. Sudah berapa kali aku bilang, dia wanita aku. Aduh. Lepaskan aku. Putri, sudah aku bilang, aku cinta kamu.
cinta banget sama kamu. Waktu itu jual kamu ke si bejat itu, cuma buat sembunyiin kamu sementara. Nanti setelah ayahmu pergi, aku akan jemput kamu. Kamu pembohong. Lepaskan aku. Putri, kamu tahu kan? Seumur hidup, kamu cuma bisa jadi wanita aku. Mau mati, juga cuma bisa mati di tanganku. Aku adalah sangkar yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan. Lepaskan anak perempuan saya. Uang dan mobil. Segera sampai. Jeonggon Sakiti, anak perempuan saya. Menyakiti. Bapak Lin, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Aku mencintainya. Aku sangat mencintainya. Dasar kamu. Lepaskan dia. Putri, mereka semua menghalangi kita untuk bersama. Lebih baik. Bagaimana kalau kita mati bersama? Jangan. Lepaskan aku. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Lepaskan dia. Boleh tidak? Bapak Lin, aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau dia. Dia milikku. Tidak. Bukan milikmu. Apa katamu? Jangan bergerak. Putriku yang baik. Kamu. Jangan harap bisa mengurungku. Putri. Tunggu aku. Aku pasti akan kembali. Putri. Jangan. Jangan. Putri. Kamu sudah bangun. Ayah. Putri. Ayah. Aku sudah baik-baik saja. Ayah pulang dan istirahatlah. Putri. Terakhir kali ayah di rumah sakit. Sampai bisa kehilanganmu. Ayah merasa sangat menyesal. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, ayah tidak akan meninggalkanmu sedetik pun. Dan para pengawal ini, akan kusuruh mereka berganti shift setiap 12 jam. Kalau ada 1 detik saja mereka tidak mengawasimu, langsung kumecat mereka. Melindungi nona besar. Tidak akan lengah sedikit pun. Ayah. Ini keterlaluan sekali. Ayah benar-benar takut. Ayah. Sebenarnya, pengalaman selama ini membuatku mengerti banyak hal. Pernikahan bukanlah permainan. Sebelum kamu benar-benar mengenal seseorang, jangan mudah memutuskan untuk menghabiskan sisa hidup bersamanya. Dan orang yang terlihat sangat galak belum tentu orang jahat. Sebaliknya, orang yang terlihat ramah, hatinya mungkin justru lebih kotor. Dan yang lebih penting lagi, aku tahu betapa besar kasih sayang ayah padaku. Demi aku, ayah rela mengorbankan segalanya. Tapi ayah, baik ayah maupun para pengawal ini, kalian tidak mungkin bisa melindungiku seumur hidup. Hanya dengan menjadi kuat sendiri, aku baru bisa melindungi diriku sendiri. Bukan begitu? Hahaha. Belakang. Film. Kumohon. Jangan pukul aku. Sudah, jangan pukul lagi. Apa aku belum pernah mengajarimu untuk tidak bicara dengan pria lain? Kau kubeli dengan uang, jadi kau milikku sendiri. Aku tahu. Aku tidak berani lagi. Aku benar-benar tidak berani lagi. Jangan pukul lagi. Aku mohon. Sepertinya kalau tidak kau beri pelajaran, kau tidak akan kapok. Jeonggon. Jangan. Aku tidak mau. Hari ini ku cabut lidahmu, biar kulihat bagaimana kau bisa menggoda pria lain lagi. Jangan. Jangan. Aku tidak berani lagi. Aduh. Tolong. Tolong. Berdiri. Tolong. Tolong aku. Kumohon. Cepat tolong aku. Aku mohon. Bangun. Tenang saja. Sudah aman sekarang. Kamu ini wanita, datang ke sini. Sekarang data. Jangan takut.
Siapa kamu? Aku sedang menghajar wanita saya sendiri. Urusanmu apa? Aku menyarankan kamu Kalau kamu tahu diri, cepat minggir. Kalau tidak, kamu juga akan aku pukul. menculik wanita. Ini adalah kejahatan. Akan dipenjara. Kejahatan. Aku akan beritahu kamu. Wanita itu adalah yang aku beli dengan uang sendiri. Aku bisa memukulnya sesuka aku. Aku bisa membunuhnya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu tidak mau minggir, ya? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kamu mau memukul aku juga? Ayo, pukul aku. Aku beritahu kamu. Ayahku akan memukulku. Setelah dipukul, akan dikirim ke penjara. Kamu, aduh. Jangan takut. Asalkan kamu berani melawan. Dia tidak bisa menahanmu. Tak kusangka. Dilarang menggunakan ponsel untuk menelepon. Putri, kau berani melaporkan kami? Putri menggunakan ponsel untuk Masih menelepon. banyak hal yang tak kau sangka. Apa maksudmu? Desa Harmoni dan desa-desa sekitarnya telah diselidiki secara menyeluruh. Semua yang terlibat dalam perdagangan perempuan telah mendapat hukuman yang setimpal. Aku tidak bersalah. Aku tidak tahu. Apa. Aku juga tidak bersalah. Ibumu tidak terlibat langsung. Dia bebas lebih awal. Tapi dengan kaki pincang dan mata buta, dia cuma bisa mengemis di kolong jembatan. Wahai orang baik hati, aku sudah 2 hari tidak makan. Aku hampir mati kelaparan. Nenek tua sialan dari mana ini? Sedangkan kau bilang mau keluar cari aku? Sepertinya takkan pernah mungkin. Sepertinya takkan pernah mungkin lagi. Dilarang Apa yang kau menggunakan katakan? ponsel. Apa yang kau katakan? Dilarang menggunakan ponsel. Karena kau ditakdirkan untuk tinggal di sini. Ditakdirkan untuk tinggal di sini selamanya. Hai, Adalah tempat yang takkan pernah bisa kau Ini tinggalkan. adalah tempat yang takkan pernah bisa kau lari darinya. bicara dan berfoto. Sekali tegas, Putri bertindak. Aku tak akan berhenti sampai urusan kita selesai. Jangan harap kau bisa lari. Kimberly Kastini.